Pagi itu di Pasar Pancasila Tasikmalaya, deretan gerobak berjejer rapat. Di salah satunya, seorang pemuda kurus berdiri diam, tangan sibuk menyusun es batu, cendol, dan sirup merah. Namanya Ujang, 27 tahun. Tubuhnya ringkih, tapi ada yang mencolok. Ia tak pernah berteriak menarik pelanggan. Ia lebih sering menunduk, bibirnya komet-kemit melafalkan sesuatu. Orang-orang mengira dia pendiam, tapi sebetulnya di balik kepalanya yang tertunduk, sedang mengalir ayat demi ayat Al-Quran yang ia hafal sambil jualan. Suaranya tidak terdengar, tapi hatinya ramai oleh hafalan. Ujang tinggal bersama neneknya di rumah kayu sempit di pinggiran kota. Ayah dan ibunya sudah tiada sejak ia kecil. Neneklah yang mengurusnya. Ujang kecil dulu sering tidur sambil mendengar radio tua di pojok kamar, satu-satunya hiburan mereka. Suara paling ia tunggu adalah lantunan Al-Quran dari program subuh. Dari sanalah semua bermula. Saat anak lain belajar di madrasah, Ujang menggeling-geling hafalan dari radio, kadang sambil nyuci, kadang sambil masak. Tapi suara itu menempel di hatinya, dan perlahan diingatnya satu persatu. Tak semua hari di pasar ramai, kadang hujan turun sejak pagi, kadang pembeli tak datang. Di saat itulah Ujang duduk bersandar di gerobaknya, membuka mushaf kecil yang mulai lusuh. Ia baca dalam hati, hafalannya ditelusuri ulang. Beberapa pedagang suka mengejek, dagangan gak laku, ngaji terus Jang. Tapi Ujang senyum saja. Ia tahu, rezeki bukan cuma dari yang terlihat. Ada rezeki yang sedang ia simpan di dada, dalam bentuk hafalan. Dan suatu hari, itu akan jadi pembuka jalan yang tak disangka. Suatu pagi, seorang pelanggan tetap datang. Bu Teh namanya, seorang ibu yang sering beli es campur sambil ngobrol ringan. Hari itu, ia memperhatikan Ujang lebih lama dari biasa. Lalu ia tanya, "Kamu ngaji terus tiap hari ya?" Ujang hanya mengangguk. Esoknya, Bu Teh datang lagi tapi bukan untuk beli es. Ia bawa 2 hadiah, sebuah mushaf baru dan radio kecil. "Biar makin hafal Jang," katanya. Ujang tak sanggup bicara. Tangannya gemetar menerima hadiah itu. Hari itu, hafalannya tak hanya bertambah 1 halaman, tapi juga 1 kepercayaan dari langit. Hari demi hari, Ujang makin rajin menghafal. Tapi ujian datang juga. Gerobaknya pernah dirusak, orang mabuk malam hari. Dagangannya berantakan, neneknya sakit, biaya obat makin menekan. Ia sempat bertanya dalam hati, kenapa ya? Makin dekat sama Allah, cobaan makin berat. Tapi saat membuka mushaf yang Bu Teh beri, matanya jatuh pada ayat, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ia tutup mushaf itu, menatap langit yang mendung, dan memilih tetap berdagang, tetap menghafal, tetap percaya. 3 tahun berlalu, hafalan Ujang kini mencapai 30 juz. Kabar itu menyebar dari mulut ke mulut. Suatu hari, seorang ustadz muda datang menghampiri gerobaknya. "Antum mau ngajarin anak-anak tahfidz di kampung kami?" Ujang tertegun. Ia tak pernah bermimpi jadi guru, tapi ia tahu, ini bukan soal mimpi, ini soal amanah. Ia pamit pada pasar, cium tangan nenek, dan membawa musyafnya ke pesantren kecil di pinggir kota. Dari gerobak es campur ke podium pengajar, dari hafalan diam, kini jadi suara yang menuntun. Meski kini jadi guru, Ujang tak lupakan asalnya. Ia ayek santri-santri hafidz membuat es campur di hari libur, supaya tahu rasanya nyari nafkah, katanya sambil tertawa. Santri tertawa juga, tangan belepotan sirup. Tapi mereka hafal satu hal, Ustadz, Ujang bukan guru biasa. Ia guru yang dulu menghafal sambil jualan. Kini, ia mengajarkan Quran dengan rasa-rasa sabar, rasa syukur, dan rasa manis, seperti es campurnya. Usahanya pun dibuka lagi, dikelola oleh para santri. Banyak yang bilang, untuk jadi penghafal, harus pesantren. Untuk jadi guru, harus lulusan tinggi. Tapi Ujang patahkan semua batasan itu. Ia buktikan, ilmu Allah tidak menunggu kaya dulu, tidak menunggu pintar dulu, apalagi menunggu sempurna. Yang dibutuhkan hanya hati yang istiqomah. Karena Al-Quran bukan hanya untuk dipajang di rak bagus, tapi untuk dihidupkan di pasar, di rumah kayu, di tangan yang sibuk mencari nafkah. Dan Ujang hidupkan itu semua. Hari ini, Ujang dikenal bukan cuma sebagai guru, tapi juga sahabat bagi banyak santri. Es campurnya tetap jalan, tapi bukan lagi sekadar jualan. Setiap gelas yang dijual, ada doa di baliknya.
Ada kisah perjuangan yang tak semua tahu. Ia tak pernah viral, tak pernah masuk TV. Tapi tiap huruf Quran yang ia ajarkan jadi cahaya bagi dunia. Karena sesungguhnya Allah tidak melihat siapa kamu dulu, tapi apa yang kamu lakukan hari ini. Dan Ujang, penjual es campur dari Tasikmalaya, telah menuntun banyak hati dengan diam, dengan istiqomah, dengan cinta.